Hendaknya kita ini menjadi orang Kristen yang seruannya itu selaras dengan kehendaknya. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Jangan jadi orang Kristen yang manja. Dan jangan jadi orang Kristen yang salah. Kristen itu udah minoritas. Lebih minoritas lagi yang benar. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pastikan sebagai umat pilihan. Yang keluar dari lidah bibir kita hari-hari ini dan seterusnya adalah seruan bukan keluhan. Umatmu bersukacita di dalam segala keadaan. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa syafaat Tuhan. Agar Tuhan menjagai setiap umatnya yang hari Minggu ini sedang beribadah di mana-mana. Pertama-tama Jemaat GMS yang kami hamba-Mu sangat kasihi. Dan juga gereja-gereja lain yang sedang hari ini kebaktian. Tuhan selalu jagai menjadi hari Minggu yang penuh dengan makna. Tuhan, kami bersyafaat untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus buat negeri ini pulih. Hamba berdoa ya Tuhan, kami tengking setiap roh anarkis dan kekerasan. Benar atau salah tidak peduli dulu. Apa yang menjadi agendanya, kami tahu cara ini tidak dibenarkan. Kami minta Tuhan Yesus supaya Engkau memberikan kepada kami roh keramah, tata keramah, roh sopan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau memberkati, mengurapi dan merestui rekonsiliasi yang akan terjadi antara pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Berkati komunikasinya sehingga menemukan titik terang. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pendemo, Engkau jagai, lindungi, jangan ada korban nyawa lagi. Kami berdoa untuk setiap aparat yang berjaga, Kau jagai dan lindungi. Mereka juga adalah manusia yang Tuhan cintai. Kami berdoa supaya Indonesia pulih. Dan kami tahu di dalam setiap keluh, setiap kemelut yang terjadi, kami ingin melihat Tuhan berkarya. Kami percaya kami tidak melihat pada gelombangnya, kami lihat Tuhan yang berjalan di atas air itu. Sesuatu akan terjadi bagi Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati negara ini. Karena ada gereja yang mendoakannya. Kasih roh takut akan Tuhan atas pemerintah. Kasih roh takut akan Tuhan juga atas penduduk Indonesia. Kami berdoa untuk keamanannya, keamanan negeri ini. Untuk keselamatannya, untuk kesejahteraannya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk negeri tercinta. Haleluya. Urapi hamba-Mu, sampaikan sabda-Mu. Sebab baik tidak baik waktunya, beritakan firman demikian tertulis dalam Alkitab. Hamba hendak lakukan itu. Makasih Tuhan untuk setiap jemaat, ya Tuhan Yesus yang hadir di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semua. Stay safe everybody ya, semua kita. Kita tetap harus waspada, tetapi jaga ketenangan hati. Peace I give to you, damai sejahtera aku berikan padamu, kata Tuhan Yesus. Damai itu bisa di tengah-tengah kemelut. Sukacita dalam segala keadaan. Jangan terpancing, terprovokasi. Simpel dulu kata-kata hikmat ini, simpan di hati. Jangan menyebarkan ketakutan, apalagi kebencian. Perbanyak doa. Renungkan firman Allah. Pakai waktu dengan keluarga, cari kesempatan untuk melayani. Meskipun tidak tentu nanti hari-hari ini banyak keluar rumah, tetapi cari cara untuk bisa menguatkan yang lainnya. Amin Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasihi. Dan juga percayalah Tuhan cinta Indonesia. Tuhan mengasihi negeri ini dan Tuhan masih pegang kendali. God is in control. Katakan kanan kirinya, Tuhan masih pegang kendali. Hari ini, baik tidak baik waktunya, saya akan beritakan firman, jadi kita akan siapkan hati untuk rema hari ini, tapi juga untuk janji Tuhan yang akan datang. 3 kali ibadah, saya khotbah beda-beda, ya. Ini judulnya munculkan aja di sini, tapi tentunya akan ada twist dalam aplikasi, pasti akan relevan, pasti ada sesuatu yang Roh Kudus taruh di mulut saya nanti yang akan relevan untuk apa yang kita hadapi sekarang. Padahal firman ini sudah saya umumkan jauh hari sebelumnya. Nanti hari ini kita belajar dulu, banyak belajar dari kitab Keluaran. Kita buka Keluaran pasal yang ketiga, ayat 7-12, saya kasih judul, seruan bukan keluhan. Siapa di sini yang suka mengeluh, suka menggerutu? Pasti itu berhubungan dengan keadaan. Saya tidak minta Anda angkat tangan, tadi ada yang angkat tangan, ya puji Tuhan, rendah hati sekali. Dan saya percaya
Tuhan itu mendengar seruan, bukan keluhan belaka. Karena itu perhatikan gimana kau mengeluhkan keadaan, mengeluhkan negara, mengeluhkan orang lain, mengeluhkan gereja, mengeluhkan pendeta. Siapa di sini kepahitan, punya latar belakang dikecewakan sama hamba Tuhan, dikecewakan sama orang Kristen, dikecewakan sama gereja, gereja juga ujung-ujungnya. Kata-kata seperti itu tuh kata-kata orang kepahitan. Kalau Anda tidak sembuh, Tuhan akan terhalang nanti doamu. Ya, karena sembuh ini gak tergantung Tuhan. Sembuh yang gini itu tergantung dirimu. Tuhan sudah mati di Kalvari, tinggal kita mau aplikasi gak the blood of Jesus, darah Yesus. Atau kita mau terus mengumbar kepahitan kita. Tuhan sudah kasih sabunnya, kalau kita gak mau mandi ya, kalau kita kotor hari ini ya salah siapa? Masa Tuhan mau mandiin lagi padahal Tuhan sudah mati? Dia bangkit kembali, ayo kita ikut Tuhan. Jangan ikut perasaan. Seruan bukan keluhan, kita pelajari suatu cerita tentang bangsa Israel, tapi cerita tentang Musa juga, terutama cerita tentang Tuhan. Kita baca dulu semua ayatnya, gak banyak kok ya. Yaitu di tadi pasal 3, Keluaran 3 ayat 7 sampai 12 bunyinya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel sudah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kita pelajari rema-rema ini ya. Tangkaplah dengan telinga rohani Anda, sebab saya tidak akan memberi Anda 3 poin sederhana hari ini. Anda yang bisa menemukan poin-poinnya sendiri. Ini cerita tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Mereka keluar dari Mesir sih, tapi Mesir gak keluar-keluar dari mereka. Kalau kita kira dengan punya lebih banyak uang, kita akan bersahaja, gak tentu. Kalau kita kira berpendidikan tinggi, bergelar, kita akan jadi seorang yang berguna, gak tentu juga. Kita bisa keluar dari keadaan kita, tapi kalau hati kita, sikap hati kita gak pernah berubah saat keadaan itu terjadi, sami mawon nanti sama aja waktu kita keluar, kita tetap orang yang sama, tetap sama bobroknya, tetap sama tidak bergunanya. Remember, jangan kita blame keadaan. Kita harus lihat peran kita. Apakah kita bagian dari solusi atau bagian dari problema? Problema setiap bangsa di dunia ini, termasuk bangsa kita sendiri, itu adalah dosa. Bukan yang lain-lainnya. Faktor yang lainnya itu hanya penunjang. Tapi sebenarnya masalah manusia itu satu, sin, dosa. Dan salah satu bahasa dosa yang paling sering didengungkan adalah keluhan. Nah, kita baca sekarang bangsa Israel, mereka umat pilihan. Tapi mereka juga melakukan kesalahan tersebut. Dan Tuhan berfirman ayat 7, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. So don't worry. Tuhan itu adalah Allah yang sangat welas kasih. Kata masyigu itu terasosiasikan dengan dirinya. Tuhan kita itu bukan kerap kali, tapi setiap kali selalu mendengar seruan umatnya. Ada umat Tuhan yang berseru, aku ini dari broken home atau keluarga yang hancur. Papa mamaku cerai. Tuhan tahu. Anda bisa dari keluarga yang hancur, tapi apakah Anda jadi individu yang hancur itu pilihanmu? Orang lain memperlakukan aku dengan tidak adil, tapi kalau kita sendiri akhirnya memperlakukan orang lain dengan tidak adil untuk membalaskan dendam kita di masa lalu, apa hubungannya dengan orang yang kau sakiti kemudian hari? Apa hubungannya kalau kita disakiti di masa lalu kita? Gak semua orang sama. Tuhan kita itu Allah yang mendengar keluh kesah kita. Jadi kalau kita itu punya unek-unek, kita itu harus bawa ke Tuhan dan cermin sama Tuhan. Kalau kita bercermin dengan Tuhan, Tuhan akan mengubahnya menjadi batu loncatan bukan sandungan.
Dan dia akan mengubah kita ini yang problematik. Kita ini punya problema. Dia akan mengubah kita nanti menjadi savior atau juru selamat dalam keadaan yang sama. Untuk orang lain. Dan Tuhan akan membawa kita keluar. Kalau kita bercermin dengan Tuhan, gak bisa enggak. Hasil akhirnya itu selalu ini skornya. Kau akan kujadikan lebih dari pemenang. Gak hanya menang atas situasi hatimu. Menang atas kondisimu. Tapi kita akan dipakai Tuhan sesuai rencananya. Di area di mana kita jatuh, kalau kita itu berserah penuh, kalau kita datang kepada Kristus, nanti di area itu Tuhan akan memuliakan namanya. Saya ingin untuk kita melihat bahwa melihat Tuhan itu dari kacamata, dari sudut pandang, dia itu mendengar sakit hati kita. Dia itu mendengar. Jangan lakukan sesuatu terhadap perasaanmu yang negatif. Tetapi bawalah ke kaki Tuhan. Dan dia akan memakainya menjadi materi yang bagus untuk sesuatu yang dari Yesus. Kalau kita memperhatikan di sini, Allah berfirman, ayat 7a, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Enggak hanya memperhatikan, tapi sungguhan. Kamu kerasa enggak terasa hadiratku, percaya enggak percaya aku ada di situ. Aku itu Tuhan yang tahu sengsaramu. Aku tahu. Dan aku telah mendengar, R-nya banyak. Aku telah mendengar seruan, bukan keluhan ya. Catat ini, garis bawahi. Aku telah mendengar seruan, bukan keluhan. Keluhan tidak didengar Tuhan. Seruan yang didengarkan. Jangan sia-siakan air matamu. Tapi pastikan air matamu itu sebagai taburan ketika kau doa. Jangan menangis sambil berkata, aduh. Karena orang-orang yang tidak kenal Tuhan melakukan yang sama. Tapi kalau kita ada aduan di dalam hati, waktu kau menangis, pastikan yang kau tabur itu iman. Menangislah begini, aku disakiti tapi aku berusaha ampuni. Tolong aku ya Yesus, menangislah. Beriku kekuatan baru, menangislah, merataplah. Tapi itu berubah menjadi taburan karena keluhanmu menjadi seruanmu. Keluh kesahmu itu kau bawa ke kaki Yesus dan seruanmu adalah firman. Teach me how to forgive. Ajari aku untuk mengampuni. Itu powerful. Yang itu didengar sama Tuhan. Merengek-rengek tidak didengar sama Tuhan. Mengasihani diri sendiri tidak didengar oleh Tuhan. Apalagi yang semata-mata berupa kepahitan. Aku dilecehkan. Lalu setelah itu kita melakukan semuanya pakai cara kita. Dan Tuhan tidak berkenan. Disakiti, dikhianati, ditinggalkan, difitnah. Itu sudah menjadi resiko ditanggung penumpang. Kalau kita menumpang di dunia ini, tanggunglah, siaplah bahwa hal itu pasti terjadi. Apapun profesi kita. Dan semakin kita dipakainya, semakin kita diberkatinya, pasti lebih banyak orang yang iri. Itu sudah pasti. Jadi jangan kau hindari hal-hal seperti ini. Itu adalah fakta hidup di dunia. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah how do you respond to these things? Gimana kita bereaksi? Gimana kita meresponi hal-hal seperti ini? Itu lebih penting karena itu kunci kerajaan surga di tangan kita. Itu bukan up to Yesus, itu up to me and up to you. Karena Yesus tidak membuat kita jadi Pinocchio, boneka kayu. Yesus memberikan pada kita kehendak bebas atau free will, human free choice atau pilihan bebas manusia. Itu kunci kerajaan di tangan. Dan Allah telah mendengar seruan, saya mau khotbahkan ini untuk menjelaskan kepada Anda, kita semuanya, apalagi di hari-hari kayak gini, kita pastikan semua yang keluar dari mulut kita dan yang kita doakan, itu sesuai firman. Itu sesuai firman. Tuhan tidak akan mendengarkan doa yang tidak sesuai firman. Tak peduli orang itu menangis seheboh apa, tak peduli kalau dia puasa 80 hari, bukan hanya 40. Tuhan tidak akan dengarkan. God only listens to His word. Seruan itu bukanlah curhat. Di dalam seruan kepada Tuhan pasti melibatkan yang namanya curhat atau curahkan hati.
Tapi curhat only, curhat doang, tidak menjamin bahwa dia benar-benar sesuai firman. Saya ajak Anda semuanya, kita semua untuk melihat bahwa kita ini umat pilihan Tuhan. Sudah tidak lagi tergantung kita bagaimana kita seharusnya hidup. Tapi apa kata firman? Jangan menjerit seperti orang dunia. Tapi menjeritlah sebagai umat pilihan. Misalnya kalau kita itu bergumul dengan sesuatu, pastikan yang kita serukan itu adalah sesuatu yang ada di hati Tuhan. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Saya yakin tidak semua tangisan bangsa Israel di Mesir Tuhan dengarkan. Tetapi mereka di antara itu, mungkin orang tua Musa, salah satunya, kaum Lewi itu takut akan Tuhan. Yosua itu sudah ada loh di Mesir pada saat tanah perbudak, waktu mereka masih diperbudak. Yosua itu umurnya gak jauh-jauh banget harusnya sama Musa. Yosua ternyata orang benar, kalau Anda tahu nanti ceritanya, dia jadi apa? Saya curiga bahkan di saat-saat bangsa Israel diperbudak, berapa juta orang Ibrani di situ, ada yang benar, ada yang salah. Dan Tuhan dengarkan yang benar. Saya yakin kata, aku telah mendengar seruan mereka di sini not everyone. Banyak orang Kristen di Indonesia tidak semuanya menyerukan. Makanya sekarang ini harus ada seruan doa. So our prayer, doa kita itu alignment. Tidak ada kepastian dengan jumlah. Misalnya ada sekian banyak orang Kristen, tapi Tuhan tidak akan dengarkan semua. Tuhan hanya mendengarkan segelintir di antara mereka, bisa sedikit bisa banyak, hanya Tuhan yang tahu jumlah angkanya, yang sebenarnya berseru, bukan mengeluh kepada Tuhan. Jumlah besar tidak jaminan bahwa banyak kunci kerajaan sorga sungguh-sungguh telah dipakai mereka. Saya curiga, kata aku telah mendengar seruan mereka, kata mereka ini not everyone di Mesir. Tidak everybody. Pastikan kita semua menjadi pendoa syafaat yang benar. Bagi bangsa kita, bagi keluarga kita. Saya mau berbicara, sampaikan firman yang melampaui kondisi gunjang-ganjing hari-hari ini. Apa yang saya sampaikan ini akan berguna, berlabuh untuk jauh. Untuk sesuatu yang nanti suatu hari kita menoleh kembali ke belakang untuk hari ini dan kita melihat ini sebagai histori, sebagai sejarah. Dan kita lewat dengan aman sebagai bangsa dan negara. Saya mengajarkan karakter ini. Karakter doa. Saya bukan ajarkan sikon atau situasi kondisi, tapi karakter doa. Hendaknya kita ini menjadi orang Kristen yang seruannya itu selaras dengan kehendaknya. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Jangan jadi orang Kristen yang manja. Dan jangan jadi orang Kristen yang salah. Kristen itu udah minoritas. Lebih minoritas lagi yang benar. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pastikan sebagai umat pilihan. Yang keluar dari lidah bibir kita hari-hari ini dan seterusnya adalah seruan, bukan keluhan. Kita semua pasti pernah dikecewakan dengan seseorang. Orang Kristen tak terkecuali. Apalagi kalau kita memang keluarganya udah Kristen dari dulu. Udah ketemunya pasti segala tipe Christianity. Tapi ada orang yang menjadi pasien seumur hidupnya. Dia pernah dikecewakan sama dulu mungkin pernah bergereja, ya, dan atau pernah pelayanan lalu dia kecewa. Seterusnya seumur hidupnya dia bisa pindah-pindah gereja, tapi tetap kepahitan, tetap kecewa dan pandangannya miring sama semua orang, sama semua orang Kristen terutama yang melayani. Kalau sudah punya jubah pelayanan, udah langsung dipandang sebelah mata misalnya. It's up to you if you want to be like that. Kita gak konsisten sih. Gak konsisten. Kenapa? Siapa di sini yang pernah berbisnis lalu gagal? Pernah bekerja lalu habis itu bangkrut? Kerja lagi gak? Cari uang lagi gak? Cari. Kalau kita merasa bisnis atau cari uang itu perlu dibelan-belanin, meskipun pernah gagal sebelumnya, pernah dikecewakan, pernah dilarikan orang uangnya. Cari Tuhan, kenapa kita tidak bela-belain? Cari Tuhan di gereja, di rumahnya, sekalipun dulu kita pernah dikecewakan di gereja A, B, nggak tahu lah. Atau di pelayanan ini, itu, atau sama orang Kristen ini, itu, atau bahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Kenapa kita nggak cari Tuhan lagi di rumahnya? Sedangkan kalau cari uang di bisnis kita masih cari. Meskipun kita dulu pernah dilarikan uangnya, tapi sekarang cari Tuhan, kita berhenti. Itu menunjukkan prioritas kita. Bahwa uang harus dicari lagi, nggak ada ruang untuk kecewa. Tuhan,
sekali pernah dikecewakan sama orang-orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan atau anak Tuhan, sekarang Tuhan gue gak cari lagi. Aku gak ke gereja, atau ke gereja gitu-gitu aja. Kenapa Anda pelin-pelan? Kenapa double standar? Uang dibelain, seolah-olah gak pernah kecewa. Cari lagi, Tuhan kecewa. Orang Singapura berkata, why you like that? Why you like that? Kenapa Anda seperti itu? That speaks a whole volume about what's important to you. Jemaat Jaksel, ini juga streaming semuanya. Ini streaming kemana-mana kan? Ya. Kami berdoa, saya berdoa supaya orang-orang yang tidak keluar rumah untuk mendengarkannya dan mendapatkan porsi yang sama. Love you and God bless you. And I love you. Yang ada di sini hari ini, I admire you. Saya mengagumimu. Pagi-pagi datang ke sini untuk beribadah. Puji Tuhan. Jaga-jaga, adakah di antara kita masih mengeluhkan masa lalu siapa? Kepahitan. Kepahitan dalam pelayanan. Apakah ada di antara kita yang hari ini masih belum sembuh? Yang masih trauma? Semoga firman ini bermata dua. Mengajari kita untuk jangan berkeluh kesah terus. Masa mau jadi umat yang berkeluh kesah melulu? Ini sudah saatnya kita bukan mempersembahkan keluhan. Ini sudah saatnya bukan keluh yang kita bawa. Come on lah, itu sudah 7 tahun lalu. Atau bahkan tahun lalu. Tahun lalu udah 365 hari yang lalu. Ayolah move on. Sungguh-sungguh lagi. Percaya lagi. Sebagai pendeta kami juga pernah dikecewakan oleh jemaat. Kami tetap mengembalakan, tetap mencintai jemaat. Kalau ada di antara kita yang pernah dikecewakan oleh pendeta, kenapa berhenti mencintai hamba-hamba Tuhan? Jemaat A tidak tentu, jemaat B. Hamba Tuhan A bukan hamba Tuhan B. Come on lah, sembuhlah. Karena sekarang waktunya Tuhan meminta dari hidupmu, bukan keluh, tapi peluhmu. Tuhan meminta supaya kita menjadi pendoa syafaatnya. Pendoa syafaat mesti sembuh. Pelayan Tuhan harus pulih hatinya. Gimana kita bisa melayani kalau kita sendiri sakit hati? Jemaat Jakarta Selatan, pernahkah kau dikecewakan? Kalau Anda datang ke gereja ini, dan Anda mau bergabung di sini, saya tantang Anda jangan jadi jemaat biasa. Trust again. Mungkin dulu Anda zaman lalu pernah kepahitan dengan seseorang atau pernah dalam pelayanan lain. I want to challenge you. Untuk Anda tertanam lagi. Jangan tanam itu berarti cuma datang ibadah. Tanam itu berarti tanam hati. Datang ke sini. Ayo berikan hidupmu kembali kepada Tuhan. Ambil risiko lagi. Sebagaimana kami mengambil risiko untuk mengasihi jemaat. Ayo Anda ambil risiko untuk mengasihi rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Katakan kanan kirinya. God give you shalom. Tuhan memberimu shalom. Ini dia ya. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Garis bawahi kalimat berikut ini saya mau jabarkan. Ke suatu negeri yang baik dan luas. Katakan ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Katakan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini luar biasa. Saya jelaskan dulu susu dan madu. Coba katakan susu dan madu. Ada lagunya kalau nggak salah zaman dulu. Susu di tangan kananmu, madu di tangan kirimu. Aku tak tahu. Nah kalau itu Tuhan kan, susu dan madu. Kalau manusia kan racun dan madu. Kalau yang tahu lagu ini berarti Anda sudah cukup tua. Tahu ya Pak ya lagu itu ya. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Tapi kalau Tuhan saya tahu, Tuhan memberinya kedua-duanya. Susu dan madu, tidak ada racun di tangannya. Percayalah kalau Tuhan main tebak-tebakan, tangan di belakang, itu gak ada racunnya. Susu dan madu itu adalah dua berkat yang beda. Susu itu perlu diperah. Dia inside, madu tinggal diambil. Ya tolong dipastikan ngambilnya pakai glove, pakai apa? Pakai sarung tangan yang anti sengat. Ada berkat yang mudah didapat, Anda tidak minta bahkan. Apa yang tidak pernah dipikirkan, itu Tuhan sediakan. Dikasih gitu aja. Anda tinggal mengambilnya. Tuhan tidak akan menyuapimu. Anda mesti ambil langkah proaktif untuk mendekati tata Tuhan, tata kasih karunia, atau mengambilnya langsung dalam kehidupanmu ini. Tangan-tangan yang Tuhan berkati adalah tangan jujur.
tangan rajin. Sebab pemalas yang menekuk tangannya sebentar lagi, melipat tangan lalu tertidur, kemiskinan akan datang menyerbu hidupnya. Tangan rajin, tangan yang mengelola, jangan jadi tangan yang menyembunyikan talenta. Bedanya di sini Tuhan berkata, I'm a good father, aku adalah bapak yang baik. Jangan kau berkata pencobaan ini datang dari Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah mencobai, ataupun dia dicobai. Tetapi semua yang baik dan sempurna datang dari Bapa terang. Semua yang baik dan sempurna, every perfect gift comes from above, bahasa Inggrisnya. Setiap berkat yang sempurna datang dari atas. Tidak semua berkat itu kau minta. Bapa sudah menyuruhnya datang. Tapi ada berkat tertentu yang butuh expertise, yang diberikan hanya orang-orang yang expert. Saya dan istri saya dan anak-anak waktu masih kecil pernah suatu hari mengunjungi sebuah farm atau pertanian di mana di situ mereka semuanya dengan mudahnya bisa menarik susu sapi dan memerasnya. Kami nggak bisa loh, nggak semudah itu loh. Itu katanya harus bagaimana movementnya, nggak segampang itu. Tarik bisa tendang tuh sama sapi. Lu sembarang tarik. Nggak segampang itu. Dan orangnya memberikan contoh lucu sekali, lalu sedikit disemprot ke penonton yang melihat. Wah, kita semuanya minum susu. Langsung dari sumbernya. Butuhkan tangan expert, mudah sekali bagi dia, susah bagi kita. Ada gentongnya, nanti harus disteril dulu. Ada berkat yang rumit. Diberikan untuk orang yang memang betul-betul mempersiapkan diri. Ada berkat yang harus sungguh-sungguh dipelajari. Bukan hanya sekedar dicari. Jangan kau iri dengan orang lain yang memang berhasil di bidangnya. Karena dia latihan setengah mati. Kita cuma mau terima mentahannya. Tapi sebenarnya dari ayat yang kita baca, Tuhan berkata, kamu jangan mengeluh. Lawan kata keluh di sini kelola. Sebab ada berkat kok di dalamnya. Sebab aku ini karakter Bapa, aku ini adalah Allah yang memberkati umatnya. Bukan hanya mendengar keluhannya. Semua yang baik sempurna itu datang daripadaku. Ke suatu negeri yang baik dan luas, bukan hanya baik, tapi luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, bukan hanya sedikit-dikit saja atau pas-pasan, berlimpah. Aku akan bawa kamu ke situ. Saya waktu lihat keadaan hari-hari ini, saya percaya kok Tuhan menyimpan berkat untuk Indonesia masih ada. Bukan masih ada, masih banyak. Saya optimis. Kemarin saya ditanya sama seseorang, ini akan nanti berakhir seperti puluhan tahun yang lalu itu enggak? Saya ngomong seperti ini, semoga tidak. Kita kan nggak tahu ya, jangan sok tahu. Saya bilang semoga tidak. Tapi yang pasti, kita umat Tuhan akan berdoa. Bukan hanya Indonesia pulih, tetapi diberkati. Yang percaya katakan amin. Ini akan kembali seperti 98 nggak? Nggak ada orang yang tahu. Tapi in Jesus name, tidak akan. Sebab ada Tuhan di dalam negara kita sekarang. Kita semuanya berdoa, sungguh-sungguh berdoa dengan pengetahuan. Apa yang terjadi di belakang, kita nggak tahu kenapa diizinkan terjadi. Tapi yang pasti depan ini adalah urusan kita. Saya percaya Tuhan kita pegang kendali atas negeri ini. Allah kita baik. Dan dia masih memberi good gifts to his children. Dia masih memberikan pemberian yang baik kepada kita anak-anaknya. Tapi kita jangan egois. Kalau kita diberi berkat itu sama Tuhan, itu enggak semua untuk kita. Ada yang kita minta. Seolah-olah kita memintanya, tapi kita minta untuk orang lain. Kita berdoa, itu namanya syafaat. Kita berdoa bagi bangsa dan negeri ini. Nanti lihat ya, bangsa dan negeri ini diberkati. Karena ada umat Tuhan yang muncul dalam hadiratnya dan berseru untuk negeri ini. Kita yang minta, orang lain yang diberkati. It's okay lah. Kenapa? Karena kita itu sudah terima banyak dari Tuhan kok. Keselamatan aja sudah gak bisa ada kembaliannya. Mau gimana kita kembalikan? Yang Tuhan berikan itu sudah top of the line. Udah gak bisa kita mengupgrade-nya. Berkat yang diberikan itu sudah menjadi sukacita setiap hari. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Dari ayat ini kita baca the goodness of God. Kebaikan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, kita berdoa dan kita tetap harus waspada. Tapi my eyes, mata saya tertuju terus pada satu hal. The goodness of God. Dan kali ini saya tidak melihatnya untuk diri saya sendiri saja atau hanya untuk GMS tercinta. Saya melihatnya lebih luas untuk bangsa dan negeri ini. Waktu saya melihat wajah Tuhan tadi pagi, kemarin waktu berdoa,
Kemarin dulu. Waktu saya memandangnya, He's still a good God. Dia tetap baik. Saya optimis untuk bangsa ini. Saya percaya untuk negeri ini. God is still good. Gak percaya? Besok malam saya mau tanya sama yang membuat lagu itu, Don Muon. Besok sore saya baru pulang, besok siang langsung ketemu sama beliau di Surabaya. Saya akan tanya, you must be feeling something waktu dulu ngarang tulis lagu God is good all the time. Ya mumpung orangnya mau datang kan. Gini, kalau saya bilang gini, God is good, Anda bilang? Tahu ternyata. All the time? Lagi, God is good? All the time? And this time, God is still good. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. God is good. Sudah, khotbah. Nanti biarkan yang expert aja yang nyanyikan itu. Dia lebih banyak berkatnya kalau nyanyi yang begituan. Haleluya. Tapi nggak hanya goodness of God, Anda juga harus melihat bahwa setan juga tinggal di dunia ini. Oke, kita lihat ya. Masih ada orang-orang yang, pasti ada manusia-manusia yang masih hatinya diisi dengan roh jahat. Dan kita harus waspadai. Dan Tuhan itu selalu dengan covenant people, dengan umat perjanjian. Tuhan itu gak pernah basa-basi. Saya senangnya ya sama Tuhan ya. Kenapa saya percaya Tuhan? Tuhan itu paling gampang dipercayai. Ada orang tanya sama saya, kenapa kamu percaya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus paling gampang dipercayai. Dia itu apa adanya. Gak simpen-simpen, madu dulu keluar, terakhirnya racun dikeluarkan. Anggur yang baik di depan, habis lalu dicampur sama air. Enggak. Tuhan kita itu depan, luar, dalam sama. Depan, belakang sama. Dan Tuhan kalau ngomong sama umatnya itu dari depan sudah terus terang. Coba baca lagi ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Saya bisa merasakan. Tiba-tiba bangsa Israel tepuk tangan tuh. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negara yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. So happy mereka. Wait. Lihat 8b. Ke tempat orang Kanaan. Orang Het. Bagi kita, apa ini? Orang-orang ini hanya nama-nama. Anda harus ngerti orang Amori, itu orang yang jahanam sekali. Orang Feris, itu bahaya. Orang Hewi, orang Yebus, diantara ini adalah orang Hebron dan sebagainya. Kaum Enak, itu gak enak sama sekali berhadapan dengan orang-orang itu. Raksasa zaman dulu. Tuhan berkata, kamu akan ketemu musuh-musuh. Along the way there will be wars. Perjalanan ini tidak akan mulus. Tuhan beritahu langsung terus terang di depan. Gak seperti sales yang memberitahu kita hanya bagus-bagusnya. Langsung diberitahu nanti bolong-bolongnya di mana. Di mana kamu akan berdarah-darah. Di mana nanti kuasa kegelapan seolah-olah memerintah, seolah-olah aku lepas kendali, seolah-olah aku tidak lagi pegang kendali. Tuhan Yesus beritahu sejujurnya, kamu akan ketemu dengan orang Yebus. Kamu tidak akan ketemu hanya dengan Tuhan Yesus saja sepanjang perjalanan ini. Orang Yebus juga menunggumu. Bukan hanya orangnya Yesus. You be ready for some war. Jadi jangan mengeluh lah. Kalau kita itu melihat hari-hari ini di dunia gimana, di negeri juga seperti apa. Jangan mengeluhkan. Sebab di dalam setiap gonjang-ganjing dan kemelut yang terjadi, selalu ada kesempatan. Pekerjaan Tuhan yang lebih besar dinyatakan. Selalu ada lowongan untuk kita melihat kemuliaannya dinyatakan. Selalu ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Stay safe. Tapi jangan kita flee from His plan. Jangan lari dari rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Dan rencana itu mencakup masa depan kita penuh pengharapan. Saya jadi ingat Yeremia 29. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Ini aplikasikan untuk dirimu, keluargamu, bisnismu, pekerjaan, karir Anda. Termasuk untuk negara dan bangsa yang kita sangat cintai, NKRI. Aku tahu rencana apa yang ada padaku, bukan kecelakaan. Tapi kenapa terjadi begini? Orang Yebus, orang Het, semuanya Tuhan sudah beritahu bahwa selalu akan ada pencobaan. Selalu akan ada tantangan. Pasti ada itu. Tapi tenanglah, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan tetap pegang kendali. Anak-anak Tuhan harus fokus pada Yesus. Bukan fokus pada Yebus yang merupakan keadaan. Aku punya rancangan. Rancangan itu mencakup damai sejahtera dan memberikan kepadamu masa depan penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Coba saya pecah ini. Tidak usah dibuka ayatnya. Bukan rancangan kecelakaan. Amin ya. Rancangan damai sejahtera.
Damai itu bukan karena keadaan kita. Damai itu karena Tuhan berfirman. Saya damai, Anda damai di situasi apapun itu karena kita punya Tuhan. Bukan karena keadaannya damai. Amin Bapak Ibu. Dan aku memberikan kepadamu masa depan penuh pengharapan. Tolong dibelah. Aku memberikan, lalu masa depan penuh pengharapan. Aku memberikan kepadamu itu Tuhan yang memberikan kelimpahan susu madu. Tanah yang lebar dan luas. He's still the good God. Dia tetap baik. Ia memberikan. Tuhan itu bukan Allah yang mengambil sesuatu kecuali mengambil dosa. Mengambil apa dalam kedaulatannya. Allah memberi, Allah mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu urusan Tuhan. Karena janjinya jalannya lebih tinggi dari kita. Pikirannya juga. Tetapi ada kata, aku memberikan kepadamu sebelum Anda masuk ke masa depan penuh pengharapan. Aku memberikan kepadamu itu, they are gifts. Ini yang saya kejar. Baik untuk bangsa negara kita, saya tidak pernah kejar gifts for me, untuk diri saya sendiri. Saya minta Tuhan memberi gifts. Dalam semua pergumulan jemaat, bangsa dan negeri ini, God still gives gifts. Good gifts. Allah memberikan pemberian pada umat manusia. Ini yang saya klaim. Untuk bangsa negeri dan untuk jemaat. God still good gifts, good gifts. Mungkin Anda sekarang mengeluh, aduh jadi gini. Aku nih loh sudah berdarah-darah secara ekonomi. Kejadian begini lagi. Malah justru bukan hanya berdarah-darah. Keringat pun berubah jadi peluh darah. I understand. Fokus ke Yesus. Jangan ke Yebus. Tuhan masih memberi pemberian. God still gives good gifts. Aku akan memberikan kepadamu masa depan penuh pengharapan. Masa lalu urusan Tuhan. Masa depan ini kita perjuangkan. Aku percaya. Dalam bahasa Ibraninya, Mingtian Hui Kenhao. Besok, tomorrow will be better. Saya naif kali, terlalu naif Pastor Philip. You terlalu lugu, gak apa-apa. Tuhan suruh saya jadi anak kecil dalam hal percaya. Tapi bukan anak kecil dalam perencanaan. I still believe tomorrow will be better. Makanya saya ditanya kemarin, akankah ini berakhir seperti dahulu? Saya bilang, dalam nama Yesus, tidak akan. Why? Kita akan pakai semua kunci. Dan beberapa kuncinya yang lagi sekarang pingsan, kuncinya lagi semaput. Kuncinya lagi gak dipakai nih, hanya dipakai untuk keluhan. Hari ini dia sadarkan di dalam gereja. Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita mendengarkan firman hari ini? Supaya kita itu jalannya benar. Waktu kondisi benar, kita jalan benar. Waktu kondisi salah, kita tetap jalan benar. Tugas dari penggembalaan, itu tongkat dan gada. Gada untuk perang, tongkat untuk mengajar. Atau untuk melindungi. GMS dengan penggembalaannya melindungi jemaatnya dalam pikiran, perasaan, dan hatinya untuk selalu berjalan selaras dengan Tuhan. Pakai kuncimu. Jangan mengeluh. Berdirilah untuk bangsa ini. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ada banyak yang masih bisa dijabarkan, tapi saya skip aja ya. Nanti lain kali ayat per ayat saya jabarkan. Saya kepingin kalau bisa sama semua jemaat duduk di coffee table. Saya jelaskan ayat per ayat, saya kupas, itu kan enak ya. Cuman hidup kita kan cuma sekali di dunia ini, jadi Anda harus cari Roh Kudus sendiri. Ini ayat-ayat ini kalau dikupas semuanya itu jadi satu khotbah sendiri. Makanya dalami firman, supaya Anda punya pemahaman yang dalam akan Tuhan. Tapi kita lompat aja ayat 11. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa kok begini? Ini Musa belum dewasa rohani. Kok dia minder sama Firaun, gak minder sama Tuhan sih? Coba perhatikan kalimat Musa ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Seperti lagu kan, siapakah aku ini Tuhan? Tapi kan lagu ini kepada Tuhan. Tapi dia kok mindernya sama Firaun? Siapakah aku ini Firaun? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Emangnya gua siapa? Katanya, kok aku harus menghadap Firaun? Itu Tuhan untung-untung gak tersinggung. Tuhan kita itu berbesar hati. Kalau saya jadi Tuhan deh, kamu lebih takut Firaun atau takut aku? Misalnya nih, misalnya saya raja atas suatu negeri. Lalu saya panggil seorang hamba yang di bawah saya. Tolong ya, kamu pergi ke sana, beritahu sama orang itu, cara kerjanya salah. Miring tuh yang dia pasang. Jangan raja, aku takut sama dia. Rajanya kan bilang, loh kamu lebih takut sama dia daripada takut sama aku. Aku suruh aja gak mempan di hatimu. Loh gimana sih? Kamu kok lebih menghargai dia daripada menghargai saya? Mestinya ngamuk dong. Karena Musa bukan berdoa, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Firaun?
Tuhan gak digubris seolah-olah Tuhan itu gak eksis. Tuhan itu baik ya, dari sini saya bisa ngerasa Tuhan itu rendah hati, humble. Ini kalau Tuhan versi manusia yang gaya. Lu gak tahu ya gua siapa? Tuhan aja gak pernah main gitu. Jangan gitu di gereja, jangan gitu di masyarakat. Don't ever. Tidak perlu everybody knows you and me. Bahkan belum everybody, belum semua orang tahu Yesus kok. Kenapa mereka harus kenal kita, tahu kita. Mau nggak? Ya mau tahu apa yang wangi? Humble itu wangi. Rendah hati itu wangi. Rendah diri bukan, nggak wangi. Ini rendah diri. Rendah hati wangi. Rendah hati itu bukan tidak sama dengan kita menjatuh-jatuhkan diri kita. Kita menuruti semua ekspektasi manusia. Enggak. Rendah hati juga tahu dia sukses di mana. Tapi dia selalu memberi Tuhan kreditnya. Dia akan berkata, ini semua karena dia, bukan karena aku hebat. What a humble God. Makanya kalau kita semakin ikut Tuhan harus semakin humble lah. Bukan semakin gaya. Tapi saya coba tekankan kepada Anda di hari ini. Hari ini, kita lebih takut sama orang atau takut sama Tuhan? Coba pikir. Kita lebih takut sama Tuhan, meskipun tidak ada apa-apa orang satu pasang mata yang melihat. Di tempat yang sembunyi, diam sendiri, hanya you and me, Tuhan dan hanya engkau dan aku. Kita gimana perbuatannya? Atau kita tunggu viral? Itu kembali refleksi jiwa kita. Apakah kita ini hidup di hadapan Allah atau hidup di hadapan manusia? That's also the problem. Itu juga itu ada problem di society, di masyarakat seluruh dunia. It's the lack of the spirit of the fear of God. Karena tidak adanya takut akan Tuhan. Manusia itu tidak tahu takut sama siapa. Saya takut sama you takut sama me, we takut sama him takut sama they. Sebenarnya kita tuh takut sama siapa? Harusnya kita hanya takut sama satu. Penonton kita hanya satu. Tuhan Yesus. Gak ada sepasang mata melihat, tetap kita harus takut sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Waktu saya baca ini saya gak respect sama Musa. Tapi siapakah saya gak respect sama seorang nabi seperti dia? Nabi sebesar dia. Ayat 11 ini adalah masa-masa Musa masih mengalami MSJ, My Spiritual Journey. Dalam spiritual journey, dalam perjalanan rohaninya, Musa belum dewasa rohani. Gak apa-apalah, bisa dimengerti toleransi. Karena Musa belum dewasa rohani. Kita juga pernah kekanak-kanakan rohani. Tapi hari ini kita tahu Musa, suatu hari kelak, tak lama setelah itu, dia tidak pernah goyah, bergeming dengan pressure atau tekanan rakyatnya. Dia buat keputusan berdasarkan takut akan Tuhan. Nah itulah Musa yang saya tahu dalam firman. Tapi ini menjelaskan masa-masa ketika dia masih polos-polosnya. Tapi setelah itu dia dewasa. Ayat 12 dengan ini saya selesai. Lalu firmannya, bukankah aku akan menyertai engkau? Tuhan itu baiknya, terakhir cuma ngomong begini, bukan, lu gak tahu siapa gua, bukan. Tuhan bilangnya, bukankah aku akan menyertai engkau? Kalau kamu gak mau bisa memandang aku, ya sudah, aku akan kasih kamu pandang kuasaku. Masa aku kurang berkuasa sih? Tuhan tuh baik ya. Dia bukan sok-sok, dia bukan boasting atau Tuhan bukan menyombongkan kuasanya, tapi kalau kamu gak bisa lihat akunya, ya sudah lihat kuasaku. Makanya itu kuasa bukan yang terbesar, tahu gak Bapak Ibu? Yang terbesar itu tetap adalah pribadi Allah. Baik dia menunjukkan kuasa atau tidak, He is who He is, dia adalah dia. Kalau kita bisa lihat itu, kita dewasa. Kalau kita kejar kuasa, malah tidak punya kuasa. Bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka, garis bawah, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kamu akan ke Mesir dari sini, nanti kamu akan balik ke sini. Dan waktu balik ke sini, Musa, kamu ingat pembicaraan kita sekarang. Dan remember, I am faithful. I've been faithful. Ingatlah bahwa aku telah setia. Tuhan tuh membawa dia ke masa depan. Nanti kamu akan kembali ke gunung ini, tapi nggak sendiri. Sekarang kamu pergi sendirian sama Harun. Nanti kamu akan kembali di sini dengan jutaan umatku dari Mesir. Nanti kamu akan tahu bahwa I have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. La 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 la. Saya nggak hafal soalnya. I will sing of your goodness of God. Ini lagu nggak bisa dinyanyi sama orang yang sedang jalan, tapi orang yang sedang pulang. Wow, you have been faithful. Dia berkata, kamu nanti akan beribadah di gunung ini.
Aku kasih kamu tanda. Tanda itu kan harusnya sekarang. Kita kan minta tanda itu sekarang. Tuhan enggak. Aku kasih kamu tanda dan tanda itu in the future. Tuhan enggak kasih tanda apa-apa untuk Indonesia bagi kita hari ini. Karena jangan cari tanda di sosial media. Anda akan lihat semua hal-hal yang menggelisahkan. Tanda itu nanti, waktu suatu hari nanti, entah kapan, kita menoleh kembali hari ini. You will remember this word. Bahwa waktu itu Indonesia fine-fine saja. Susu madu masih ada. Dan melimpah ruah berkat Tuhan. Tuhan pakai Indonesia dan orang-orang Indonesia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. The future, masa depan penuh pengharapan, itulah tanda. Aku tidak memberimu tanda lain kecuali tanda Yunus katanya. 3 hari masuk dalam mulut ikan, dia keluar. Tanda ini akan terjadi. Kamu sekarang ngos-ngoskan kan? Berdarah-darah kan? Sekarang seolah-olah gak tahu tomorrow will be better itu angan-angan kan? Besok akan lebih baik, yang benar hari ini aja aku gak bisa lalui kok. Besok apalagi, suatu hari kamu akan lihat. Tahun depan Anda akan menoleh dan berkata, wow. Ketika ditanya sama satu orang dalam bahasa Inggris, how are you? Kau punya wewenang, otoritas, dan bukti. Waktu menjawab, I am truly fine. Thank you. Aku baik-baik saja. Waktu itu Anda menjawabnya bukan basa-basi. Tapi itu sebagai saksi. God has made me fine. Aku rasa besok sudah gak datang hari itu. Rasa hari itu kayaknya mau bunuh diri aja. Ekonomi hancur, keluargaku berantakan. Tapi siapa pernah sangka waktu saya menoleh lagi kembali. Wow, I am fine today. Aku baik-baik saja. Itulah tanda untukmu, umat pilihan Allah. Dan semoga itu juga adalah tanda untuk Indonesia. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya sama orang, how are you? Jangan jawabnya, yes I am, are you? Tapi kalau tanya sama orang sebelahnya katakan, how are you? Tanya sama orangnya sebelahnya. Jawablah, I am fine. By God's grace. Oleh kasih karunia Allah. Thank you. Haleluya.